Ya, sekarang apa yang tidak mungkin? Kita lihatlah sekarang ya. Indonesia nih sekarang masalah hukum nih sedang porak-poranda ini. Jangan-jangan juga menular ada Sambo DC Singkil. Ini dugaan ya. Jangan-jangan ada juga menular ilmu Sambo DC Singkil nih. Nah, rekayasa kasus, Pak. Baik, Nah, itu biasa, Pak. Baik. Oh, masalah ada waktu keterlambatan, kehabisan waktu. Wah, itu kan ranah penyidikan. Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa kasus ini adalah kasus yang harus disegerakan dari kasus lainnya untuk penyidikannya. Apa kabar, Pak? Pak, ini kan saya dengar ini ada SP3 nih, pemberhentian perkara dari Hasanuddin Aritonang, Ketua DPRK Aceh Singkil yang diduga terkait dugaan kasus illegal logging ya. Itu katanya sudah dihentikan. Apa pendapat Bapak? Ya kalau masalah penghentian penyidikan itu atau sering disebut dengan istilah SP3 itu kewenangan daripada penyidikan, Pak. Apa alasan mereka menghentikan? Tapi terkait resminya apakah nanti diberikan kepada kita SP2HP tentang perhentian penyidikan itu, pertama ada ketetapan penghentian penyidikan ya atau gelar perkara. Yang kedua ada SP3 bisa diberikan kepada pelapor ataupun keluarganya atau juga ya bisa jadi juga kepada PH-nya kan. Karena selama ini kami yang mendampingi. Nah, terkait itu kita beberapa hari yang lalu sudah mengirimkan SP2HP. Permintaan perkembangan hasil penyidikan. Kalau sudah di SP3 kan ya nanti kita lihat, Pak, apa dibalas atau tidak sama pihak penyidik. Kita tunggulah, Pak. Cuman ada kejanggalan menurut saya ini dugaan aja kan, karena Bapak kecewa ya, Pak? ya kalau kecewa ya kita kembali kepada proses hukum, Pak. Karena dia begini, ya tapi kalau boleh saya tambahkan ya, terlalu banyak nanti juga komentar, ada nanti orang menduga seolah-olah saya ini menggiring-giring, padahal ini demi penegakan hukum. Saya jelaskan dulu ya biar jelas bahwa terkait Undang-Undang Nomor 18/2013 tentang pencegahan dan perusakan hutan ini, di situ ada peran serta masyarakat diikutkan, Pak, dalam undang-undang itu. Itu satu dulu. Dan yang kedua, kejanggalannya adalah kasus ini sudah terlalu lama. Kejanggalan yang ketiga, ada pernyataan Bapak Kapolres bahwa bahan kayu yang digunakan untuk pembuatan bot atau kapal di Gosong Lataga Timur itu ya berasal dari Kampung Sebatang. Jadi ternyata titik koordinat dari barang bukti yang diduga diambil dari kawasan hutan ternyata di sana di luar dari kawasan hutan. Ya, hasil dari pemeriksaan dari saksi ahli dari KPH kantor Kehutanan ya wilayah Singkil Sumbu Salam bahwa itu koordinatnya di KPH wilayah 6 Aceh, titik koordinatnya di luar dari tidak termasuk dalam kawasan hutan sesuai dengan keterangan dari saksi ahli terutama dari KPH. Ya, saksi ahlinya di sini sesuai surat ya, surat kepada Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan ya, titik koordinat bahwa lokasi dengan hasil titik koordinat tersebut di atas berada di Desa Sebatang, Kecamatan Gunung Meria, Kabupaten Singkil, dan lokasi tersebut tidak termasuk dalam kawasan hutan. Kenapa dari si pelapor tidak pernah dipanggil untuk menyatakan di mana titik lokasinya atau minimal dari pihak LBH yang menangani kasus pelapor ini terkait Aritonang, Komandan? Dan saya sudah identifikasi bahwa Sebatang itu sebagian besar 80% sudah perkebunan sawit. Kalau itu yang jadi dalil bahwa itu bukan dari hutan kawasan. Mungkin mereka mengetahui di mana lokasi sesungguhnya menurut mereka. Apakah pernah ada upaya memanggil dari pihak
LBH-nya atau yang almarhum Burhanuddin untuk Iya, kan Malau? kita mendapatkan keterangan di mana di lokasinya kan dari saksi-saksi semua, saksi-saksi yang kita periksa, ya. Jadi menurut saksi yang mengambil dari mana, kita tanya semua itu, ya kan. Jadi polisi kan bergerak dari tempat yang tidak diketahui, ya kan. Mendapatkan informasi dari mana kayunya, dari mana sumbernya, ya kan. Itu kita tanyakan, kemudian kita konfirmasi kembali kepada saksi ahli yang kita minta keterangan. Ya. Bahwa kasus ini diberhentikan dengan dasar apa, Komandan? Dengan dasar yang pertama, SPDP surat perintah dimulai penyidikan sudah dikembalikan dari jaksa, ya, karena tadi dengan alasan waktu yang ditentukan lebih dari 90 hari, ya. Kemudian juga lokasinya juga menurut dari kantor kehutanan ini, petugas kehutanan yang kita minta keterangan sebagai saksi ahli juga menyatakan bahwa sumber pengambilan barang kayu ini tersebut, ya, di luar dari kawasan hutan melalui titik koordinat yang diberikan, ya. Baik. Jadi itu di Desa mana, Komandan, yang dicari oleh penyidik, Komandan? Lokasi kayu itu ditebang, Komandan? Dengan lokasi titik koordinat berada di Desa Sebatang, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil. Namun itu pun berdasarkan keterangan saksi ahli KPH 6, kata Pak Kapolres. Nah, sekarang pertanyaannya, kalaulah itu benar, kayu dari Sebatang, di mana tunggulnya? Ya, tunggulnya, titik koordinatnya itu. Jenis kayunya apa? Siapa pembelahnya? Apa alat angkutnya, ya? Dan seterusnya, surat SKSH-nya, surat keterangan sahnya hasil hutan. Ini harus seluruhnya. Dan secara berseluruh misalnya ini, kan tidak ada kayu jatuh dari langit kan, Pak, kan? Ada kayu jatuh dari langit, langsung bisa jatuh ke lokasi Gunung Semeru, ada nggak? Saya tanya Bapak balik, ada nggak jatuh kayu dari langit sehingga bisa untuk kapal? Kalau nggak diantar, kalau nggak diangkut, kalau nggak dibelah? Nggak mungkin, Pak. Nah, maka di sini, ya, jadi jangan bermain-main. Kalau memang untuk menegakkan hukum dalam hal ini, apalagi ada sanggahan daripada sebahagian warga Sebatang, bahwa mereka menyatakan apa yang disampaikan pernyataan oleh Pak Kapolres itu, mereka menyatakan hutan di wilayah Sebatang itu tidak ada kayu-kayu besar yang layak digunakan oleh pembuat kapal itu atau layak digunakan untuk pembangunan kapal. Nama saya Buyung Bancin. Bapak warga dari mana, Pak? Dari Sebatang. Menurut saya, Pak, terhadap pernyataan Bapak Kapolres tentang kayu yang digunakan oleh Ketua DPRK Aceh Singkil yang ada di Kampung Sebatang itu, menurut saya tidak benar itu, Pak. Menurut saya itu tidak benar. Ya, karena di wilayah kita ini sama sekali tidak ada lagi kayu sepanjang sampai ukuran 18 meter. Semua di daerah kita ini, di wilayah kita ini, semuanya perkebunan kelapa sawit. Itu yang saya ketahui, Pak, di sini. Karena saya tinggal di Sebatang ini hampir 20 tahun. Tidak ada lagi sepengetahuan saya batang pohon atau batang kayu sebesar ataupun sepanjang itu di daerah kita lagi, Pak. Kalau memang betul kayunya, Pak, dari Kampung Sebatang, tunjukkan di mana tunggulnya. Kepada Bapak KPH selaku wilayah 6, tolong dijelaskan di mana tunggul kayu itu di Kampung Sebatang. Kepada Bapak Kapolres, ya, kiranya dapatlah ditegakkan hukum ini seadil-adilnya. Tanggapan saya masalah itu, Pak, janganlah libatkan kampung kami Sebatang terhadap illegal logging kayu yang digunakan oleh Ketua DPRK Aceh Singkil atau KPH itu, Pak, dijadikan alat bahan penyelamatan Ketua DPRK kita itu dalam kasus illegal logging pembuatan kapal yang dibuat oleh Pak Ketua DPRK Aceh Singkil. Jadi kami keberatan, Pak, terhadap kampung Sebatang ini diperalat, dijadikan untuk menyelamatkan dia dari jeratan hukum. Mohonlah kepada Bapak Kapolres ini setegak-tegaknya keadilan di Aceh Singkil ini. Janganlah libatkan masyarakat Sebatang, Pak. Galeh. Bapak asli orang sini, Pak? Ya, Sebatang. Oh, Bapak warga Desa Sebatang? Ya, Sebatang. Umur Bapak berapa sekarang? Sekitar 45. Bapak lahir di sini? Lahir ke Petampakan. Pak, apa betul ada hutan di Desa Sebatang, Kecamatan Gunung Meriah ini, Pak? Hutan-hutan apalah. Nggak ada hutan kayu lagi. Besar-besar. Kalau batang-batang kayu yang sepanjang 12 meter ke atas, Ada itu kayu lembek. kalau dibikin kapal mungkin Nggak apa? bisa. Nggak bisa? Nggak bisa. Jadi yakin Bapak memang nggak ada kayu yang dari hutan di Desa Sebatang ini? Wah, nggak bisa. Nggak ada itu. Bapak sering masuk-masuk ke Wah, sana? sering lah masuk-masuk ke apa itu, ke sawit itu kan, ke kebun. Berarti di sini yang banyak pohon-pohon kebun sawit ya, Ya, Pak? kebun sawit. Kayu-kayu lembek itu kan. Yakin Bapak itu? Yakin lah. Astagfirullahaladzim. Berarti memang nggak ada hutan di sini, Pak? Ya, nggak ada hutan tuh. Bapak asli orang sini, Orang Pak? ya? sini.
Atau mungkin Bapak lupa bahwa di sini ada hutan Di mana? di desa Sebatang ini. Itu hutan apa lah? Hutan muda. Yang batang kayunya sebesar-besar apa, Pak? Enggak ada lagi. Besar segi 25. Sebesar-besar paha Bapak lah ya. Iya, macam itulah. Tapi kalau untuk dibuat kapal nggak bisa, Nggak Pak bisa. ya? Yakin Bapak? Ya, kalau kapal-kapal sampan bisa. Oh, tapi kalau bikin kapal-kapal Nggak buat tahan besar, tuh. nggak bisa, Pak ya? Nggak bisa. Yakin Bapak ya? Yakin. Aman Suri, Abang warga mana, Bang? warga desa Tanah Merah. Lahir di Desa Tanah Merah. Tanah Merah itu dekat Sebatang ya, Bang? Ya tetangga desa. Artinya Abang di Sebatang ini Abang tahu lah kalau ada hutan atau enggak di sini ya? Lebih kurangnya tahu juga lah sedikit. Ada hutan di sini, Bang? Ada Hutan yang batang pohonnya sebesar-besar paha Abang atau sebesar-besar badan manusia? ya sebesar apalah paha lah kayak seperti itulah. Ada yang panjangnya 12 meter untuk dibuat papan untuk jadi kapal bot, Bang? Kayaknya nggak ada itu. Yakin Abang? Ya gitu Pak. Masa? Ya Pak. Abang asli orang sini kan? Bukan asli desa atau apa? Sebatang. Tanah Merah. Tetangga desa Sebatang? Iya tetangganya. Jadi kalau ada orang mau buat kapal besar, yang kayu yang ngambil di daerah desa Sebatang, kecamatan Gunung Meriah, mungkin nggak itu, Bang? Nggak mungkin lah kayaknya. Nggak mungkin, Bang ya? Nggak mungkin ya. Dahlan sudah, Bang Dahlan sudah? ya. Oh, Abang berapa tahun umurnya? Sekitar 40 kurang lebih. Lahir Abang di mana? Di Lipak Kajang. Di Pak Kajang. Tapi Abang ngerti lah tentang desa Sebatang ini ya? Saya sekarang berdomisili di Sebatang. Kurang lebih 15 tahun. Di sini Abang yang Abang lihat banyak kebun sawit atau hutan besar, Bang? Di sini pada umumnya 90% kebun sawit. Nggak ada hutan? Hutan pun hutan muda, hutan kecil-kecil lah kayak gini. Paling Oh, sebesar-besar gelas ini, Ya, ya. batang pohonnya? Ya. Untuk kayu-kayu bakar ya? untuk kayu bakar. Jadi kalau untuk bikin bot besar, mungkin nggak ngambil kayu dari desa Sebatang, kecamatan Gunung Meriah? Nggak ada itu. Yakin Abang? Nggak mungkin. Ini masalah kredibilitas aparat penegak hukum loh, Bang. Apakah benar yakin Abang bahwa di desa Sebatang, kecamatan Gunung Meriah tidak ada hutan yang bisa membuat kapal besar yang batang pohonnya itu bisa mencapai papan sepanjang 12 meter lebih? Nggak ada lagi. Nggak mungkin, Bang Nggak ya? mungkin. Yakin Abang? Yakin, Pak. Nama saya Suhardin, Desa Tanah Merah. Oh, warga desa Tanah Merah. Ya. Artinya Bapak desa Bapak berbatasan dengan desa Sebatang. Iya betul. Apa pendapat Bapak dengan menurut surat dari KPH untuk Bapak Kapolres, sehingga Bapak Kapolres menyatakan bahwa hutan itu adanya di tempat penebangan batang pohon itu di desa Sebatang. Bagaimana pendapat Bapak sebagai warga yang ada di sini? Pendapat saya itu tidak benar itu Pak. Kalau di Desa Sebatang setahu saya itu tempat mengambil kayu bakar, cuma setahu saya ya. Baru kayu kecil-kecil sebesar tangan saya, baru sepaha saya. Baru yang paling besar itu satu lagi kayu lembek, namanya timah-timah kalau bahasa kampung. Untuk bikin kapal bisa? Tidak bisa Pak. Jadi ada yang diduga bohong tuh Pak. Nah, tidak bisa tahu bilang bohong, tapi itu setahu saya nggak ada sini. Bapak sering masuk daerah-daerah sini Pak? Masih sering nih Pak. Aku sering Ria Seping, sawit semua tuh Pak. Nggak ada, Nggak ada tuh Pak. batang pohon itu nggak ada Pak ya? Nggak ada. Ada pohon tapi kecil-kecil. Kalau untuk sampan bot nggak bisa itu Pak. Harapan saya seadil-adilnya lah hukum ini Pak. Jangan saya untuk langsir ditangkap. Karena saya tidak ada apa. Setahu saya kan, kalau di kampung kami sini tidak ada kayu besar untuk bikin bot. Kami seadil-adil ya Pak untuk hukum inilah. Dan saya sudah identifikasi bahwa Sebatang itu sebagian besar 80% sudah perkebunan sawit. Kalau itu yang jadi dalil bahwa kayu itu bukan dari hutan kawasan. Oh, masalah ada waktu keterlambatan, kehabisan waktu. Wah, itu kan ranah penyidikan. Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa kasus ini adalah kasus yang harus disegerakan dari kasus lainnya untuk penyidikannya. Nah, ini tanggapan saya ya. Karena ini terlalu banyak berkomentar nanti pikirnya kita nih ya seolah-olah menyerang institusi. Tidak. Karena ada peran serta masyarakat di sini. Kalau tidak salah saya pasal 58 dijelaskan di situ dalam undang-undang tersebut. Kalau tidak salah, nanti kalau salah dikoreksi. Nah, kemudian di sini kalau kita berbicara lagi pejabat dilarang ya. Dilarang turut serta atau dilarang lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Dalam ini pejabat siapa? Yang berwenang tentu pejabat di sini, pejabat kepolisian, pejabat kehutanan. Nah, kenapa saya bilang janggal? Jauh hari sebelum kasus dilaporkan, saya pribadi ya sudah meng-WhatsApp WA dan videonya kepada Bapak Irwandi, ke KPH wilayah 6 dan ke Pak Saipul, kepala BKPH ya. Sudah kita laporkan bulan Juli terkait ini dan bulan belum melapor. Begitu juga kepada aparat hukum, tidak usah sebut nama ya. Sudah di WA Pak kepada ya kita sebut aja penyidik dulu ya. Apa tanggapan Bapak perihal adanya ini dugaan logging yang kami temukan gini dengan fotonya
Oh, kalau tentang itu saya no comment katanya. Belum LP itu. Karena no comment ya, Burhan minta pendapat hukum sama kita, ya laporkan. Maka dilaporkanlah pada tinggal 3 Desember 2021, kalau tidak salah saya nomornya nomor 55. Bulan 12 2021. Nah, hari ini kalau SP3 ada apa? Sudah status tingkat penyidikan. Berarti penyidik sudah punya keyakinan 2 alat bukti untuk menetapkan tersangka. Ada apa? Tersangka tidak pernah ditetapkan sampai hari ini, kalau nggak salah saya dari bulan 12, hari ini bulan 9, tiba-tiba SP3. Kalau begitu nggak usah ada undang-undang, ya. Apalagi pejabat, bupati kita WA, itu ada pencegahan. Kepala KPH kita WA, ke Pak Saipul tadi kita WA. Oknum APH tadi juga di WA oleh pelapor sebelum dilaporkan. No comment katanya. Apa kabar? Tapi ini rawan, Pak. Bisa saja ini diperapit tentang penghentian penyidikan itu. Tapi kalau mereka menghentikan, itu ranah mereka yang tidak campuri. Kalau kita berbicara hukum undang-undang, kasus ini harus disegerakan penyidikannya dari kasus yang lain. Dan kemudian ada peran serta masyarakat di sini dalam rangka pengawasan penegakan hukum terkait pencegahan, perusakan, ataupun pembalakan liar sesuai undang-undang yang disebutkan nomor 18 2013. Itu komentar saya. Namun kita menunggu apakah dijawab SP2HP kita yang sudah kita lihat atau tidak, itu kembali pada ranah mereka. Kita tunggu, Pak. Itu aja komentar saya. Bapak ada rencana mau memperapitkan? Nanti kita lihat dulu. Kalau dijawab, kita baca apa dasar mereka menghentikan. Ya, tapi kalau tidak, ya kita surati lagi nanti. Inilah kira-kira ya pendapat. Kebetulan saya lagi makan apa namanya ini ya, makanan terusnya lompong, ada ini celo ya, celo. Inilah kira-kira, Pak. Saya rasa Bang, surat tadi kan ada kita surat dari pihak apa? Dari pihak abang selaku ke PH. Selaku ke PH gua pendamping hukum. Ya. Itu berapa tanggal berapa Bang surat ke pihak penyidik? Kalau LP-nya tanggal 3 Desember, Pak, 2021. Tapi kalau kita mintakan SP2HP ya, ini ada agak aneh. SP2HP yang pertama kita terima tentang perkembangan hasil penyidikan, itu setelah kita surati 2 kali, Pak. Baru datang 1 minggu sebelum almarhum pelapor meninggal. Ini tiba-tiba sudah dihentikan menurut dari Bapak yang saya tahu ya. Saya belum ada terima nih. Dari PH-nya ya, atau kepada keluarganya. Nah, kita akan tunggu. Apalagi saya ini ada WA saya, Pak. Boleh ini, tapi biar jelas ya. Sebentar, mana HP saya. Saya sudah WA Pak Irwandi ya, KPH ya, saya WA beliau mempertanyakan mana yang benar laporan ini, keterangan ya, maaf kita ulang keterangan. Kata Pak Kapolres Aceh Singkil dalam keterangannya di media bahwa bahan baku kayu itu berasal dari Sebatang. Oleh sebagian masyarakat sanggah. Hutan yang layak digunakan kayu-kayu untuk buat kapal atau bot tidak ada. Atau nanti kita minta kepada penyidik itu sendiri, tunjukkan tunggulnya, jenis kayunya apa, hutan tegaannya panjang berapa meter, diameternya, kemudian ada lain, alat angkutnya apa, siapa pembelahnya, ada nggak SKSH-nya, secara legalitasnya lah. Kalau tidak ada, kok bisa? Apalagi dalam ya, di situ dilarang ya, setiap orang dilarang mengangkut, memuat, membongkar, menerima titip, ya, menerima tukar, menyimpan, menggadaikan ya. Bahan dari hutan atau yang bersifat kayu selagi dipungut dengan tidak ada legalitas yang jelas, lebih kurang dalam undang-undang itu. Itu saja, Pak. Banyak pasal-pasalnya itu. Pasal mulai dari pasal 14, 15, 16, 17 dan 19. Lebih kurang dalam pasal itu memenuhi unsur. Tapi kalau masalah penyidikan dihentikan, kewenangan penyidik saya tidak campuri. Tapi kita bisa membaca undang-undang ini spesifik dia. Saja. Jadi tadi Bang SP2HP, artinya kan sudah mulai penyidikan untuk pelaporan ke jaksa. Oh, ini yang Bapak yang mana dulu nih? Yang kayu tadi. Kalau kayu itu kalau masalah penyidikan ya, menurut informasi yang saya tahu setelah di tingkat statusnya, tentunya dengan waktu yang begitu lama, tentunya ada SPDP namanya, Pak. Nah, apakah antara penyidik ini dari kepolisian dengan kejaksaan itu ada mungkin jaksa peneliti ini kurang-kurang apa ya bahan yang harus dipenuhi, tentu dikembalikan kan. Nah, tapi penyidik dalam hal ini kalau sudah ditingkatkan ya status penyidikan dan sudah lidik, berarti penyidik sudah ada berkeyakinan 2 alat bukti yang cukup secara formil dan material.
Tapi kok lama sekali ada penetapan tersangkanya? Baik, mungkin ya ada alasan yang pernah disampaikan dulu, waktu yang cukup lama, ada izin dari gubernur. Tapi kasus dalam undang-undang ini menjadi prioritas yang harus disegerakan. Di mana masalahnya? Menurut saya kayu tidak ada jatuh dari langit langsung ke Gosong Telaga Timur, tempat Pak terduga ini membuat kapal. Kayunya besar-besar, panjang, dan sudah diperingatkan, diberi warning kepada pejabat kehutanan. Ada juga pelapor sudah memberi warning atau lewat chat WA ya, terkait tanggapan dengan ditemukannya kayu tersebut. Bapak yang di chat WA itu no comment kalau masalah itu. Berarti juga pembiaran dianya. Pak, apakah menurut Bapak diduga ada konspirasi dari Ya, penegak sekarang hukum? apa yang tidak mungkin? Kita lihatlah sekarang ya. Indonesia nih sekarang masalah hukum nih sedang pura-poranda ini. Jangan-jangan juga menular ada Sambo DC Singkil. Ini dugaan ya. Jangan-jangan ada juga menular ilmu Sambo DC Singkil nih. Nah, saya sendiri dijolimi, Pak. Ada rekayasa kasus terhadap saya ini menyimpang sedikit. Saya sendiri pribadi, ya Karim M, saya tersangka 2 tahun, Pak. Ini menyimpang sedikit. Tapi dengan perjalanan panjang saya yakin kebenaran itu tetap benar, terkuak. Ya, kemarin saya sedang alhamdulillah tidak ada pun satu yang disanggah oleh pelanggar ya dari laporan saya, dari apa yang saya dalilkan. Rekayasa kasus, Pak. Baik, Itu biasa, Pak.